Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang ayo kita berlatih 8.5 kelas 7. Nah, sekarang kita akan membahas nomor 1. Dapatkah kalian menggambar segitiga ABC dan sisi AB-nya 10, BC-nya 5, AC-nya 4? Kalau bisa, kenapa? Kalau tidak, mengapa? Jadi alasannya apa? Sekarang kita lihat dulu sisi yang terpanjang 10. Nah, kita melihatnya dari sisi yang terpanjang ini. Kalau dibandingkan dengan dua sisi yang lain. Perhatikan. Nah, di sini misalnya saya gambarkan di sini AB-nya 10 sekian panjangnya, kemudian BC-nya ini 5, AC-nya itu 4 sekian. Nah, ini kalau kita jadikan satu, nah, perhatikan, jadi seperti ini. Jadi ini AB-nya ini, kemudian BC-nya 5, jadi separuhnya, ini 5. Nah, sekian ini, kemudian AC-nya itu 4. Sekian, tidak sampai ini. Nah, ini kalau kita buat segitiga, 4 ini hanya sekian. Sementara ininya juga separuhnya. Jadi tidak akan sampai. Masih ada sisa di sini yang tidak sampai membentuk segitiga. Kemudian bagaimana untuk yang bisa membentuk segitiga? Kalau yang membentuk segitiga, perhatikan. Jadi misalnya ini tadi, misalnya tetap AB-nya ini 10. Kemudian BC-nya ini kita buat, misalnya ini jadi 6. Nah, ini 6. Jadi kemudian AC-nya 4. Jadi 6, 4, dan 10. Maka ini pas akan membentuk di sini. Nah, kalau pas, kita naikkan sedikit, ya tetap kurang. Jadi ini tetap kurang sedikit begini. Semakin kita buat ke atas, semakin besar jaraknya ini. Nah, di sini kurang. Nah, untuk yang bisa membentuk segitiga bagaimana? Nah, ini kita buat misalnya ininya 10 tetap. Jadi AB-nya tetap 10. Nah, yang ini kita besarkan. Jadi misalnya ini lebih dari 6, harus lebih dari 6. Kalau sama dengan 6 tidak bisa. Jadi ini misalnya 7. 7, kemudian ini tetap 4. Jadi lebih dari 10 kalau dijumlahkan. Jadi ini naik sedikit. Tetap jadi ininya 4, ini 7. Nah, bisa sampai kalau 7 ini. Jadi begini. Berarti syarat dari untuk 3 garis ini membentuk segitiga adalah jadi A-nya ditambah B itu harus lebih dari sisi yang terpanjang 10. Harus begitu karena tidak akan membentuk segitiga seperti ini. Nah, kalau ini baru bisa ini. Karena lebih dari 10. 4 ditambah 7 lebih dari 10. Kalau ini 6 tambah 4 masih sama dengan 10. Kalau sama dengan 10 membentuk garis lurus begini. Tidak akan sampai kalau dihubungkan jadi segitiga. Apalagi kurang. Jadi 4 dengan 5 kalau dijumlahkan kan 9. Jadi tidak akan membentuk segitiga. Masih kurang, tidak sampai. Jadi syarat dari 3 sisi atau 3 garis membentuk segitiga adalah ini, 2 sisi yang lain kalau dijumlahkan harus lebih besar dari sisi yang terpanjang ini. Itu syaratnya. Berikutnya. Nah, sekarang untuk nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan sudut C 90. Panjang sisi miringnya 10 dan BC-nya A, AC-nya B. Perhatikan di sini kita buat segitiganya dulu. Segitiga ABC, siku-siku di C. Ini siku-siku. Nah, di sini di depan sudut siku-siku itu adalah sisi yang terpanjang. Nah, di situ dituliskan 10. Berarti di sini 10 itu adalah sisi yang terpanjang. Nah, untuk membentuk segitiga siku-siku, maka kita buat triple Pitagorasnya atau harus membentuk ini AB kuadrat. Jadi di sini AB kuadrat sama dengan
BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, ini 100 jadi 10 kuadrat, maka di sini kita buat triple Pythagoras, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini adalah yang terbesar. Berapa di sini? 64 ditambah 36 jadi 100. Jadi di sininya 6, ininya 8, itu yang terbesar. Kalau dijumlahkan berarti ada 8 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 14. Ini adalah yang terbesar. Nah, sekarang pada soal berikutnya, hitunglah besar sudut yang belum diketahui. Nah, untuk mengerjakan ini, kita harus mengetahui jumlah sudut dalam segitiga itu ada 180. Di sini siku-siku berarti 90, ini 30, berarti di sini sisanya adalah berapa? 60, karena di sini 90, ini dengan ini harus 90. Jadi, di sini adalah 60 derajat. Yang berikutnya, sekarang di sini sudah 45, di sini 90, berarti ini dengan ini harus 90, berarti di sini 45. Jadi di sini 45 derajat. Nah, ini segitiganya adalah segitiga sama kaki karena sama-sama 45. Jadi kalau segitiga itu sudutnya sama besar, seperti ini misalnya, di sini misalnya 70, di sini 70, maka segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Nah, jadi sama-sama 70-nya. Nah, berikutnya sekarang ini 35, ini 90. Jumlah sudut-sudut di sini harus 180. Ini sudah 90, berarti kurang 90. Berarti ini ditambah sudut ini harus sama dengan 90. Sehingga sudut ini adalah 65. Nah, gini. Kemudian berbentuk segitiga apakah? Gambar di atas. Karena di sini semuanya siku-siku, berarti di sini namanya segitiga siku-siku. Berikutnya, berapakah jumlah dua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Nah, jumlahnya ada 90. Ini dengan ini kan 90. Ini dengan ini juga 90. 35 dengan 65 juga 90. Karena di sini berupa siku-siku sudah 90. Berikutnya yang D. Bagaimanakah hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Hubungannya adalah dua sudut yang lain jumlahnya 90 derajat. Jadi selain yang sudut siku-siku, jumlah dua sudut yang lain ini adalah 90 derajat. Berikutnya, carilah nilai A, B, dan C pada tiap-tiap segitiga berikut. Perhatikan di sini. Ini hampir sama dengan tadi. Dilihat. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180, maka kita jumlahkan. Ini juga sama, kita jumlahkan, ini juga kita jumlahkan, hasilnya 180. Jadi kita tuliskan. Nah, 2A ditambah 3A ditambah 35 harus 980 derajat. Kemudian 3A ditambah 2A adalah 5A. Ditambah 35 sama dengan 180 derajat. Jadi 35 derajat. 5A sama dengan 180 kita kurangi dengan 35 derajat. Hasilnya adalah 145 derajat. Itu 5A. Nah, supaya jadi 1A yang dicari adalah 1A. Maka 5A dibagi dengan 5. Kemudian 145 ini juga kita bagi dengan 5. Sehingga ini bagi 5 bagi 5. Hasilnya A, ini dibagi 5. Hasilnya, jadi ini A sama dengan 14 dibagi 5. 2, sisa 4, 45, 9, 29. Kemudian berikutnya, yang ini 2B
Jadi 29 derajat. Yang berikutnya 2B ditambah 2B ditambah 2B harus hasilnya 180 derajat. Jadi kita tambahkan 2B ditambah 2B ditambah 2B ditambah 2B 180 derajat. Ditambahkan semua 2B tambah 2B tambah 2B hasilnya adalah 6B sama dengan 180 derajat. Supaya jadi 1B, 6B ini kita bagi dengan 6. Maka 180 juga kita bagi dengan 6. Ini kita bagi 6, kita bagi 6 1 sehingga hasilnya B. Kemudian yang ini kita bagi dengan 6, hasilnya adalah B sama dengan berapa? 18 dibagi dengan 6, 30 derajat. Kemudian berikutnya 3C ditambah C ditambah C adalah 180 derajat. Berarti hasilnya adalah 5C. Ini 1C, 1C artinya 3C tambah 1C tambah 1C. Jadinya 5C sama dengan 180 derajat. 5C supaya jadi 1C kita bagi dengan 5, 180 derajat kita bagi dengan 5. Jadi di sini 5 dibagi dengan 5, 1, sehingga hasilnya adalah C. Jadi C sama dengan 18 kita bagi dengan 5 itu 3, sisa 30 kita bagi dengan 5, 36. Hasilnya ini. Samaan juga 29 derajat. Berikutnya, diketahui segitiga dengan besar sudut-sudutnya 50 derajat, 60 dan 70. Sebutkan jenis segitiga tersebut. Karena di sini semuanya kecil semuanya, jadi kurang dari 90, maka ini akan membentuk segitiga lancip. Mengapa? Karena kurang dari 90 semuanya. Kalau dijumlahkan 50 tambah 60 tambah 70 itu 180. Jadi tetap bisa membentuk segitiga. Hanya saja segitiga lancip. Dapatkah kalian menggolongkan segitiga tersebut dengan melihat panjang sisinya? Nah, sekarang kalau ini melihat panjang sudutnya, maka dinamakan segitiga lancip. Kalau melihat sisinya, ini perhatikan sebelum membahas ke situ, perhatikan ini dulu. Ini misalnya sudut. Nah, nih. Misalnya sudut besarnya itu ini. Ini tidak tahu berapa. Nah, ini panjang sisinya itu ini. Panjang sisi di depan sudut sekian itu ini. Nah, kalau saya membuat lagi, saya kecilkan, saya perkecil sudutnya ini. Jadi garis ini saya perkecil. Ini perkecil. Maka panjang sisinya adalah yang hijau ini. Dia pasti lebih pendek dibanding yang merah. Sudutnya lebih kecil ini. Sudutnya lebih kecil, ternyata panjang sisinya juga lebih kecil, sisi di depan sudutnya. Nah, sekarang kalau kita perbesar sekian. Nah, sisi di depan sudutnya ini, nah sekian ini, pasti lebih panjang dari merah daripada hijau. Besar sudutnya juga lebih besar. Jadi di sini, ini 70 ini, sisi di depan sudut 70 ini lebih besar dibanding yang 60 dan 50. Jadi kalau kita gambarkan bisa begini. Nah, kalau misalnya ini 70 yang ini karena ini yang paling besar, kemudian ini 60-nya di sini, ini agak yang 50 yang ke sini, 50 derajat. Ini yang paling kecil. Jadi dibanding ketiganya ini yang paling besar sisinya ada yang di depan 70. Jadi misalnya A ini yang paling besar di depan 70, yang kedua ini B kurang dari 70 ini berarti besarnya juga panjangnya begini. A ini yang paling besar, B ini yang kedua, C ini yang paling kecil karena dia di depan sudut 50. Semakin kecil sudut, sisi di depannya juga semakin kecil. Golongkan segitiga tersebut segitiga lancip. Terus kalau ini tidak ada yang sama berarti segitiga sembarang.
Berikutnya, diketahui sebuah segitiga ABC dengan besar sudut 18 derajat. Segitiga apakah segitiga ABC itu? Perhatikan, karena di sini yang diketahui hanya satu, kita bisa menuliskan kalau ini segitiga siku-siku. Jadi kalau ini misalnya segitiga siku-siku berarti di sini 90. Ini siku-siku atau 90 derajat, yang di sini 18, berarti yang di sini ada 72. Jadi kalau segitiga siku-siku berarti sudutnya adalah 90, 18, dan 72. Kalau ini segitiganya tumpul, nah, kalau segitiganya tumpul berarti 18 derajat ini, jadi ini semua derajatnya ya, yang satunya pasti lebih dari, lebih dari 90 derajat. Nah, lebih dari 90 derajat, dan yang satunya lebih dari 72 derajat. Kemudian kalau ini segitiga lancip, nah, berarti yang satu 18 derajat, yang dua ini kurang dari 90 derajat, yang ini juga kurang dari 90 derajat. Yang di sini, yang satunya kurang dari 90 derajat, sama-sama kurang dari 90 derajat. Itu akan membentuk segitiga lancip. Nah, kita sekarang akan membahas nomor 7. Urutkan besar sudut dalam segitiga jika diberikan panjang sisinya. Nah, pada nomor 6 tadi kita sudah menjelaskan tentang besar sudut jika dibandingkan dengan panjang sisinya. Semakin besar suatu sudut, maka sisi di depan sudut tersebut semakin panjang. Nah, sekarang kita gambarkan dulu untuk yang segitiga ini. ABC, misalnya segitiga ini. AB 8, langsung kita tuliskan saja di sini. AB-nya 8, kemudian BC-nya itu 5, kemudian AC-nya 7. Nah, di sini sisi di depan sudut C itu AB, berarti di sini sudutnya adalah C. Nah, ini karena dia yang paling panjang dibandingkan dua sisi yang lain, berarti ini adalah sisi yang terpanjang. 8 ini sisi yang terpanjang. Dan kita menyebutkan, perhatikan di sini sudut C, maka ini sisi yang di depan sudut C ini kita namakan dengan C kecil. Jadi huruf C kecil, ini menunjukkan panjangnya. Kalau sisi di depan sudut B, ini sudut B, maka kita namakan dengan B kecil. Nah, kalau sisi di depan sudut A, berarti ini kita namakan dengan A kecil. Artinya panjangnya A itu 5, panjangnya C 8. Nah, besar sudutnya ini C. Kalau yang BC berarti besar sudutnya di sini adalah A ini. BC berarti ini sudut A. Yang sudut C, yang AC dilihat, yang AC ini kan sudutnya B. Di depan sudut B berarti di sini AC itu sudutnya adalah B. Sudut B. Mana yang paling besar? Yang paling besar berarti ya yang sisinya yang paling panjang. Berarti bisa kita tuliskan sudut C. Urutkan sudut. Nah, urutannya dari kecil ke besar atau besar kecil serah ya. Jadi misalnya C ini yang paling besar, kemudian B, kemudian A. Ini urutannya. Kemudian kalau yang ini, sekarang kita amati. Belum, sampai yang B kita amati. Kalau ini sisinya AB, sudutnya C. Kalau sisinya BC, sudutnya A. Jadi sisinya BC, sudutnya A. Kalau sisinya AC, B. Jadi yang tidak ada ini kan B. Yang tidak ada BC, yang tidak ada kan sudut A. Dan AB, sudutnya C. Jadi kalau DEF, kalau DE berarti sudutnya F. Nah, begitu. Kalau di sini EF berarti sudutnya D. Kalau DF berarti sudutnya E. Tinggal begitu. Nah, sekarang kita tinggal nuliskan yang terpanjang itu adalah sudut D. Di sini D. D ini kan 18, sehingga sudut D yang terbesar, kemudian di sini F. Jadi
di bawahnya lagi F, di bawahnya lagi adalah E. Gitu. Kemudian sekarang yang ini. Kalau XY, Z, berarti itu ada XY, yang tidak ada kan Z, berarti ini sudutnya Z, di depan sudut Z. Yang ini YZ, berarti X. Yang ini XZ, berarti Y sudutnya. Nah, sekarang tinggal melihat yang paling panjang adalah YZ, berarti ini X. Kemudian yang kedua adalah YZ, berarti Y. Kemudian yang terakhir adalah sudut Z. Nah, gini. Berikutnya. Nah, sekarang nomor 8. Urutkan panjang sisi segitiga berikut jika besar sudut-sudutnya adalah 90, 40, dan seterusnya. Nah, kita gambarkan di sini biar tidak bingung. Kalau ini sudutnya S, maka sisi di depannya adalah di sini kan MSRT. Berarti di sini R, di sini T. Berarti sisi di depan sudut S. Jadi kalau ini sudut S, maka sisinya adalah RT. RT. Kalau sudutnya R, berarti sisinya adalah ST. Kalau sudut T, berarti sisinya adalah, nah ini sudut T, sisinya adalah RS. Sudut R, sisinya adalah ST ini. Nah, sekarang tinggal lihat sudut S ini yang paling besar, maka RT ini yang paling besar. Yang pertama terbesar, kemudian yang keduanya ini RS, sudut T. Yang ketiga adalah sudut R, berarti ini adalah sudut yang terkecil. Jadi kita bisa menuliskan ST kurang dari sini RS, kemudian yang terbesar adalah RT. Bisa tuliskan begini. Nah, begitu juga dengan yang berikutnya. Berarti di situ sudut A itu BC, kemudian B itu AC, yang terbesar ternyata AC ini karena 120. Berarti AC lebih dari, untuk yang sudut C ini sisinya adalah AB. Berarti di sini AB, kemudian jadi untuk yang ini, kemudian di sini AB itu adalah BC. Untuk yang nomor 1 ini. Untuk yang nomor B ini. Untuk yang ketiga dan seterusnya kita bisa menuliskan yang terbesar itu Z. Berarti sisi di depan sudut Z itu adalah XY. Terbesar. Kemudian di bawahnya kan sudut X. Sudut X berarti sisinya adalah YZ. Kemudian sisi berikutnya sudut Y adalah sisinya XZ. Begitu juga dengan berikutnya yang D. Untuk yang D itu berarti sudut yang terbesar adalah D, berarti EF adalah yang terbesar. Bawahnya sudut E dan F, berarti ini sama panjang. Untuk sudut E dan F-nya ini sama, berarti EF yang terpanjang, kemudian sisi DE sama dengan sisi DF. Nah, gini. Ini untuk yang D. Jadi yang D ini yang terpanjang. EF itu lebih besar dari DE. EF juga lebih besar dari DF. Gitu. Mungkinkah yang ke-9, mungkinkah dapat dibentuk sebuah segitiga jika disediakan lidi yang panjangnya seperti berikut ini. Nah, caranya kita lihat dulu ini yang terpanjang. Kalau ini terpanjang, itu tinggal kita cek yang ini terpanjangnya 6, ini terpanjangnya 13, 15. Kita jumlahkan dua sisi yang lain. Kalau lebih besar berarti bisa membentuk segitiga. Jika tidak lebih besar, jadi sama ataukah kurang dari, berarti tidak bisa membentuk segitiga. Sekarang perhatikan untuk yang A. Untuk yang A, ini 12 ditambah dengan 11 kan 23. Sudah lebih besar dari 15, berarti ini bisa. Karena 12 ditambah 11 itu lebih dari 15. Untuk yang B, paling besar kan 6, paling besar panjang. 2 ditambah 3 ternyata tidak lebih dari 6, berarti tidak dapat membentuk segitiga.
Untuk yang C, yang terpanjang kan 13. Berarti 6 ditambah 10 harus lebih besar dari 13. Berarti ini bisa membentuk segitiga. Untuk yang ini, sisi yang terpanjang 15. 5 ditambah 10. Ini juga sama. Berarti tidak lebih besar dari 15. Ini tidak bisa membentuk segitiga. Jadi yang ini tidak bisa, ini juga tidak bisa membentuk segitiga. Itu nomor 9. Untuk nomor 10, segitiga PHR adalah sama sisi, maka sudutnya adalah 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat, ketiganya ini 60, ini juga 60. Kemudian sudut SPH 20, maka yang di sini adalah 40. Kemudian sudut THR 35, maka di sini 35, di sini adalah 25. Kemudian ini berapa? Nah, sudut PUH itu adalah 180 derajat dikurangi dengan ini 20 ditambah 35, 55. Berarti sudut PUH besarnya ada 180 derajat dikurangi 55 derajat adalah 125. Nah, ini bertolak belakang, maka sudut SUT adalah 125 derajat. Berikutnya, perhatikan di sini, ini ada sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga ini kalau sudut lurus 180, berarti ditambah sudut ini hasilnya harus 180. Maka sudut ini kan 112, berarti di sini adalah 68. Nah, di sini 68. Sementara sudut ini, ketiga sudut ini adalah 180. Jadi 180 kita kurangi dengan 68 adalah 112. Karena ini sama kaki, berarti ini sama besarnya. 112 ini kita bagi dengan 2. Jadi 112 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 56. Jadi di sini 56, di sini 56. Kemudian yang ketiga, dilihat di sini ini yang dimaksud dengan sudut luar. Sudut luar segitiga ternyata sama dengan ini. Hasilnya ini ditambahkan dengan ini sama dengan sudut luar ini. Nah, berarti yang di sini juga sama. Sudut ini akan sama dengan sudut C ditambah sudut A. Jadi 5P akan sama dengan 3P ditambah 48. Kemudian supaya jadi 1P ini dikurangi dengan 3P, yang 3P ini dikurangi dengan 3P ditambah 48. Hasilnya 2P adalah 48. Yang dicari adalah 1P, berarti 2P dibagi 2, 48 kita bagi dengan 2. Jadi P hasilnya adalah 24. Tuh. Nah, saya rasa itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.